Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada Bapak dan Ibu, para pejuang P3K. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan siap untuk menghadapi ujian tahap ketiga. Dan mudah-mudahan pada tahap ketiga ini Bapak dan Ibu bisa lolos dan mendapatkan gelar guru P3K bersama NIP yang Bapak Ibu sandang. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak dan Ibu kita membahas mengenai tentang soal teknis untuk tingkat SMP ataupun SMA, P3K tahap 3, kompetensi profesional, pendidikan kewarganegaraan. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu, sebelum kita bahas, jangan lupa kepada Bapak dan Ibu untuk selalu klik like, subscribe, dan komen. Dan apabila bermanfaat, bisa Bapak dan Ibu bagikan untuk teman-teman kita yang masih berjuang bersama untuk mendapatkan predikat P3 yang kita sandang sebagai guru yang memiliki profesional yang tinggi, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang paling penting, Bapak dan Ibu jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan dengan video-video yang akan kita berikan atau pembahasan-pembahasan soal terkait P3K tahap ketiga. Baik, kita mulai saja Bapak dan Ibu untuk soal yang pertama. Sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer secara prinsip dibedakan oleh A. Sistem pertanggungjawaban menteri-menteri, B. Masa jabatan dari kabinet, C. Kedudukan antara eksekutif dengan legislatif, D. Adanya kepala negara dan kepala pemerintahan, E. Bentuk pemerintahan yang dianut. Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Pembahasannya adalah sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap parlemen ataupun legislatif. Sementara itu, menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sementara untuk sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana pemerintah atau eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan parlemen, parlemen memiliki kekuasaan dan kewenangan yang besar dalam mengawasi kebijakan eksekutif. Nah, dengan pembahasan ini bisa kita simpulkan untuk jawaban nomor 1 adalah C. Kedudukan antara eksekutif dengan legislatif. Lanjut untuk nomor 2. Bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Hal ini berhubungan dengan kerangka berpikir Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Pandangan hidup bangsa, C. Jiwa dan kepribadian hidup bangsa, D. Tujuan yang hendak dicapai, atau E. Perjanjian luhur bangsa. Mari Bapak dan Ibu kita bahas. Mohon maaf Bapak dan Ibu, pembahasan untuk pendidikan kewarganegaraan ini memang agak sedikit panjang ya Bapak dan Ibu, tapi kita harus menyajikan supaya Bapak dan Ibu tidak salah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan pendidikan kewarganegaraan. Baik, Pancasila artinya 5 dasar atau 5 azas, yaitu nama dari dasar negara kita, Negara Republik Indonesia. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14 yang terdapat dalam buku Negara Kartagama karangan Prancapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular. Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia karena
Pancasila merupakan ciri khas kepada bangsa Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia dengan mempunyai 5 sila dengan pengalaman atau pengamalan masing-masing. Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia yakni suatu masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dengan suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, tertib, dan damai. Nah, jadi ciri khas yang merupakan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dari Pancasila adalah Pancasila itu sendiri yang digali dari jiwa bangsa itu sendiri, yang merupakan kepribadian bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain. Jadi, untuk nomor 2, jawabannya adalah C. Lanjut untuk nomor 3, Bapak dan Ibu. Perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar dilakukan melalui prosedur berdasarkan peraturan yang berlaku, dan perubahan tersebut menyangkut hal-hal tertentu. Metode yang digunakan sesuai dengan kondisi tersebut adalah A. Metode revolusioner, B. Metode evolusioner, C. Metode konservatif, D. Sistem konstitusional, E. Sistem adendum. Oke, baik Bapak dan Ibu. Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Sistem konstitusional adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan pemerintahan didasarkan kepada undang-undang atau hukum negara. Nah, jadi bisa kita simpulkan secara jelas nomor 3, jawabannya adalah konstitusional. Lanjut untuk nomor 4 Bapak dan Ibu. Cabang ilmu pengetahuan yang baru serta mempelajari sejarah dari politik internasional adalah A. Hubungan internasional, B. Politik internasional, C. Hukum internasional, D. Azas hukum internasional, E. Faktor internasional. Mari kita bahas. Pembahasan menurut Warsito, hubungan internasional yakni suatu studi terhadap interaksi dari politik luar negeri dari beberapa pelosok. Ya, jadi pada cabang ilmu pengetahuan yang baru mempelajari sejarah politik merupakan hubungan internasional. Jadi berhubungan dengan seluruh negara-negara yang ada di dunia. Lanjut untuk nomor 5. Kerjasama meliputi berbagai bidang kecuali. Nah, kerjasama meliputi berbagai bidang kecuali A. Politik, B. Hukum, C. Perdagangan, D. Ekonomi, E. Kemanusiaan. Ya, untuk nomor 5 bisa langsung kita prediksi jawabannya yang pasti adalah C, karena kerjasama meliputi berbagai bidang di pendidikan kewarganegaraan adalah salah satunya politik, hukum, ekonomi, dan kemanusiaan. Perdagangan merupakan bagian dari ekonomi. Lanjut, nomor 6. Perjanjian yang dilakukan lebih dari 2 negara yaitu perjanjian A. Bilateral, B. Multilateral, C. Internasional, D. Antar negara, atau E. Antar bangsa. Mari kita bahas dulu Bapak dan Ibu sebelum kita jawab. Perjanjian internasional atau multilateral merupakan perjanjian yang melibatkan lebih dari 2 negara. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya jawaban nomor 6 adalah multilateral. Lanjut untuk nomor 7. ASEAN merupakan organisasi di kawasan Asia Tenggara, merupakan bentuk kerjasama A. Multilateral, B. Bilateral, C. Unilateral, D. Rasial, atau E. Regional. Mari kita bahas Bapak dan Ibu.
Perjanjian perdagangan regional atau regional trade agreement adalah kesepakatan perdagangan antar berbagai negara di wilayah geografis tertentu. Ya, Bapak itu di geografis tertentu atau anggota. Ya, atau anggota memungkinkan memiliki kebijakan berbeda mengenai tentang perdagangan dengan negara non-anggota sebagaimana dalam perjanjian area perdagangan bebas. Nah, sehingga ASEAN merupakan organisasi kawasan Asia Tenggara yang merupakan bentuk kerjasama regional. Yaitu jawabannya E. Lanjut untuk nomor 8. Di bawah ini yang tidak termasuk subjek hukum internasional adalah yang bukan termasuk subjek hukum hubungan internasional. Apakah A. TKI, B. Individu, C. Organisasi internasional, D. Tahta suci, atau E. Negara. Markibas Bapak dan Ibu kita bahas. Pembahasannya adalah subjek hukum hubungan internasional adalah 1. Negara, kemudian Tahta Suci atau Vatikan, kemudian Palang Merah Internasional atau PMI, organisasi internasional, individu, ataupun pemberontak dan pihak yang bersengketa. Jadi, untuk subjek hukum di sini yang tidak ada adalah PKI. Jadi, untuk nomor 8 bisa kita simpulkan Bapak dan Ibu, untuk menjawab nomor 8 adalah TKI. Lanjut, untuk nomor 9 Bapak dan Ibu. Berikut ini merupakan manfaat mempelajari budaya politik. Ya. Manfaat dari mempelajari budaya politik. Apakah A. Memudahkan masyarakat berpartisipasi politik. B. Mengetahui sikap-sikap warga negara terhadap sistem politik. C. Menentukan sikap politik setiap individu. D. Mengetahui partisipasi politik masyarakat. E. Mengetahui sikap politik negatif. Kita bahas Bapak dan Ibu. Manfaat memahami konsep budaya politik adalah 1. Mengetahui sikap-sikap warga negara terhadap sistem politik yang akan mempengaruhi tuntutan-tuntutan. Yang kedua, dapat mengerti maksud-maksud individu melakukan kegiatannya dalam sistem politik atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan Bapak dan Ibu. Untuk nomor 9, kita jawab adalah mengetahui sikap-sikap warga negara terhadap sistem politik. Lanjut, untuk nomor 10, Bapak dan Ibu. Sikap pemerintah pada era reformasi mendukung kebebasan masyarakat, antara lain dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang A. Pers, B. Penyiaran, C. Kebebasan menyampaikan pendapat, D. Pemilu, atau E. Kemerdekaan bersama. Jadi, inti dari soal ini atau kata kuncinya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Markibas Bapak Ibu kita bahas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara terhadap pers nasional, tidak dikenakan penyensoran, pemberdalaman, ataupun pelanggaran penyiaran. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Jadi dengan demikian bisa kita simpulkan untuk nomor 10 jawabannya adalah pers. Jadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 mengenai tentang kebebasan pers. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, pendidikan kewarganegaraan, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa lebih memahami lagi pendidikan kewarganegaraan lebih jauh dan bisa sukses untuk menghadapi ujian P3K yang akan datang, dan Bapak Ibu menyandang gelar
guru P3K. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.